Ya, bertemu lagi dengan saya David. Sekarang kita sudah kedatangan diffuser lagi ya. Kali ini diffusernya siapa namanya? Bentar saya cek dulu. Ini namanya Kakak Eci ya. Ini keluhannya mati total ya. Kalau mati total itu biasanya saya juga agak-agak pusing gitu ya. Soalnya kalau mati total itu kemungkinan rusaknya itu terbuka lebar sekali, dari yang paling mudah sampai yang paling susah, dari ujung adaptor sampai ujung atau bagian di diffusernya dimanapun juga bisa semuanya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas kalau misalnya diffuser mati total, itu langkah pertama apa yang harus kita tes dulu, yang paling mudah gitu. Kalau yang paling sulit ya kita nggak bahas ya, karena yang paling sulit ya kita ganti diffusernya berarti. Yang paling mudah itu adalah ganti adaptornya dulu dengan adaptor lain yang untuk diffuser kalau bisa sejenis ya. Kebetulan ini yang datang adalah all ya, dan saya di belakang juga ada all itu ya kebetulan ya. Jadi all saya tuh lebih perempuan itu ya, dia ada bulu matanya, yang ini nggak ada ya. Nggak, itu saya cuma bercanda. Kalau misalnya itu saya beli sendiri ini bulu matanya biar lebih lucu ya. Jadi yang punya all itu juga boleh nanti dicari aja stiker-stiker yang buat lucu-lucuan ya. Kalau saya kan ada bulu matanya, kalau ini masih polos ya, emang originalnya juga polos ya. Nah, waktu saya tukar adaptornya ternyata nyala, langsung saya lega ya. Jadi kebetulan untuk diffuser yang ini itu masalahnya adalah yang adaptornya aja. Jadi yang paling mudahnya dari kalau kasus yang mati total ya. Jadi setelah saya tahu adaptornya yang bermasalah ya selesai solusinya. Kalau mau gampang tinggal cari adaptornya yang baru atau sama persis ya. Terus tapi kalau misalnya siapa tahu bukan adaptornya, apa kabelnya gitu ya, itu bisa-bisa aja ya. Makanya sekarang saya akan berbagi pengalaman saya ini di sini. Kalau misalnya kita menemukan adaptornya yang mati gitu ya, yang kita udah tahu nih adaptornya mati nih, terus kita mau cek lagi adaptor yang mati bukan, atau kabelnya yang putus gitu ya, saya akan bahas di sini ya. Oke, ini kita geser dulu ya, nggak apa-apa, biar dia nyala. Kita tes juga sekalian nih bisa nyalanya bagus apa enggak gitu ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita potong adaptornya ya. Kita potong adaptornya, ini saya tunjukkan ya. Oh ya, sebelumnya ya, ini saya udah minta izin sama pemiliknya ya, saya minta potong ini ya. Kalau nggak diizinin ya saya juga nggak berani ya. Jadi kita potong dulu dari ujung sini, yang kalau bisa potongnya itu yang mendekati kepalanya di sini ya. Tujuannya supaya kita bisa dapat kabelnya ini panjang ke belakangnya sampai ujung sini nih, sampai ujung sini ya. Jadi biar kalau misalnya ada yang putus di tengah-tengah sini ya bisa ketahuan, atau kemungkinannya lebih besar lah kita dapatnya kalau misalnya dia ada putus di tengah sini. Karena kebetulan memang ini waktu saya datang kabelnya ini nih dililit-lilit, saya juga nggak tahu gimana. Ini saya udah rapikan, tapi udah saya rapikan aja masih melilit ya di sini ya. Padahal udah dirapiin nih. Jadi saya berharap tadinya putus di tengah sini kabelnya, jadi kita bisa mungkin cari di mana putusnya, kita sambung ya, kita nggak perlu ganti adaptor gitu ya. Jadi habis kita potong nih, saya lanjutkan ya, habis kita potong di sini terus kita buang pelindungnya ya. Jadi atau ininya dikeluarin lah, seratnya ini ya. Ini mungkin agak nggak kelihatan, saya zoom dulu sebentar. Oke ya, ini bisa di zoom nih, saya zoom kamera ya, ini ya. Tuh kita buka seperti ini kabelnya ya. Lalu kita ambil multitester, gampang tesnya ya. Saya akan ajarkan bagaimana cara tesnya. Ini multitesternya kita setel ke ohmmeter di sini ya, ohm. Jadi tujuannya tuh biar kita tahu buat ngetes tujuannya kalau suatu kabel itu putus atau tidak. Nah kalau misalnya dia nggak putus, dia bagus, itu harusnya seperti ini. Kalau kita sambung tuh jarumnya akan bergerak. Jadi artinya kabel itu tersambung. Kalau misalnya kita konsletkan konsletkan hitam dan merah ini tidak nyambung, tidak ada pergerakan jarum, berarti kabelnya putus. Oke. Ya, jadi kita tes dulu caranya gini. Jadi salah satu kita cantelkan di
Oh gini deh, yang paling gampang ini dulu. Ini kan ada plus ada min ya. Yang plusnya itu di dalam sini nih. Kita menjangkaunya agak susah. Jadi yang pertama kita tes yang minusnya dulu di luar ya. Lalu kita hubungkan ke salah satu kabelnya, kita hubungkan ini. Jadi ini kita taruh tempelkan di minus ya, atau apalah ini namanya, tempelin dulu. Lalu kita ke salah satunya. Nah, kita salah satunya coba yang ini. Kabelnya tidak bergerak ya, itu ya di situ ya, tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, kita tes yang satu lagi. Nah, ternyata bergerak. Berarti kabelnya itu tidak putus. Ya, jadi yang luar ini sama yang kabel ini sebelah sini tuh, bergerak ya. Berarti ini tidak putus. Saya harapinnya sebenarnya putus. Kalau misalnya putus, berarti kita bisa cari di mana putusnya, kita sambungkan lagi ya, harusnya selesai masalahnya. Oke, sekarang kita tes yang sisi positif di dalamnya. Karena ini di dalam ya, ini jarumnya, saya nggak bisa masuk ke sini, susah. Saya pakai bantuan ini ya. Saya punya ujung sebuah sebuah obeng yang multi gitu ya, yang bisa dicabut-cabut ya. Ini kebetulan ujungnya tuh ada yang tipis ya, jadi saya bisa sambungkan ke sini nih, saya tusukkan. Nah gitu ya, jadi saya minta bantuan dia untuk kenain ke dalamnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita konsletkan sekarang yang ini, yang tengah. Oke, yang tengah. Terus kita konsletkan salah satu kabelnya lagi. Tuh, ini pegangnya agak susah. Ya, saya pegang, konsletkan yang ini aja deh. Nah, ternyata jarumnya bergerak tuh ya, jarumnya bergerak ya. Saya angkat lagi. Saya tes lagi. Jarumnya bergerak. Kalau sama yang minusnya, tidak ya. Berarti sama plusnya bergerak. Berarti yang jalur plusnya pun ini tidak putus juga. Saya harapinnya putus, biar berarti masalah ada di kabel gitu ya. Tapi ternyata kabelnya bagus ya. Jadi pupus sudah harapannya untuk berharap ini kabelnya yang putus. Jadi biar kita bisa benerin ya, nggak usah ganti adaptor. Ya udah, berarti masalah sekarang kalau sudah dipastikan kabelnya tidak putus ya, berarti masalah ada di kepalanya. Ini kepalanya pun saya penasaran ya. Saya mau buka, berharap di dalam sini ada yang copot ya di sininya. Jadi saya tinggal sambungin gitu ya, bukan komponen lain-lain gitu ya. Saya udah coba buka ini ya. Nih saya zoom tuh. Saya coba buka pakai obeng di sini, di sini, di sini, di sini. Dan ini tidak ada skrupnya. Dan akhirnya pun saya gagal bukanya, karena saya juga nggak mau sampai rusak gimana gitu ya. Ini juga saya udah minta izin ya. Ini sorry ya, yang pemiliknya nih ya, saya udah coba buka, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ini sudah paten, mungkin dilem di sini ya, mungkin ada segelnya juga tuh. Ya, jadi emang ini yang living YL ini produknya nggak sembarangan. Dia nggak ini bener-bener paten gitu loh ininya, nggak bisa dibuka sembarangan gitu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau mencari adaptor penggantinya ya. Jadi adaptor penggantinya itu caranya kita lihat dulu yang orisinilnya ya. Ini spesifikasi yang perlu diperhatikan adalah output ya. Jadi kalau input itu ya pasti 220 pasti bisa, karena listrik rumah kita 220 pasti harusnya bisa. Yang kita perhatikan itu outputnya aja. Outputnya 24 volt 0,5 ampere. Yang paling penting itu adalah voltnya 24. Itu harus sama. Ya oke, harus sama tuh, saya sebut sampai 3 kali. Kalau ampernya itu paling kecilnya aja 0,5 yang kita ambil ya. Kalau misalnya terdapat yang 24 volt, misalnya 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, tidak masalah. Jadi kalau bisa dapat yang ampere lebih besar itu nggak apa-apa ya. Jadi kepala adaptor tuh hanya menyediakan gitu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh diffusernya itu, kalau lihat orisinalnya 0,5 ampere, jadi berarti diffusernya pun maksimal hanya perlu 0,5 ampere. Oke, jadi sekali lagi yang 24 voltnya harus sama, ampere di belakangnya minimal 0,5, lebih besar boleh. Oke. Nah, kebetulan ini saya sudah beli penggantinya ya. Tapi nggak sama sih memang ya. Ini soalnya saya cari yang sama kan nggak dijual nih ya. Terus di YL-nya sendiri juga kelihatannya nggak tidak jual juga ini adaptornya ya. Tapi nggak tahu ke depannya, mungkin mudah-mudahan jual ya. Oke. Jadi saya sudah cari ini yang mirip-mirip ya. Jadi yang penting nih di sini voltnya sama ya, 24 ya.
Ini sedangkan ini 0,5, saya dapatnya yang 0,650 mA tuh berarti 0,5 65 0,65 ampere. Ya, jadi ini boleh dipakai ya. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Dipotong ya. Jadi saya sudah mencoba untuk dipotong nih, saya potong ya. Ini yang saya beli dua, kebetulan satu udah saya potong nih. Ya, dipotong lalu dibuka lagi. Nah, di sini ini juga nih, saya pas potong ini saya kaget gitu ya. Kok ini sedikit banget seratnya ya, sedangkan yang YL punya itu tadi saya lihat ya. Nah, ini kita bandingkan ya, kita bandingkan tuh ya, kelihatan ya. Jadi yang YL punya itu seratnya banyak, yang ini sedikit. Jadi ini juga bisa menjadi jawaban kenapa YL itu produknya harganya itu ya lumayan ya harganya ya. Ya beda sama yang merek-merek lain yang harganya bisa lebih murah itu ya, ini juga salah satu alasannya. Jadi JL itu ternyata menggunakan kabelnya aja untuk adaptor itu nggak sembarangan ya, jadi bener-bener ini tebal gitu ya. Tapi apakah ini akan berbahaya gitu ya kalau kita pakai yang kecil ini? Tidak juga ya, karena apa? Karena memang 0,5 apa 0,65 itu memang ya segini sih cukup gitu. Terus kenapa YL pakai yang tebel-tebel? Ya mungkin alasannya sederhana, supaya nggak cepat putus. Jadi kalau kita tekuk itu nggak cepat putus. Ya buktinya ini sampai tekuk itu aja saya tes, ternyata ini nggak putus. Oke. Terus bagaimana dong setelah itu? Ya, jadi setelah itu kita harus hubungkan aja ini sama ini nih. Ya, kita sambungkan aja. Nanti terus kita isolasi. Ya, terus nah hubungkannya itu bagaimana? Kalau terbalik boleh nggak? Tidak boleh. Ya, jadi ini adaptor. Jadi saya kasih tahu dulu, adaptor ini mengubah listrik AC yang di rumah itu AC, itu di rumah dibikin jadi DC di sini. Kalau AC itu boleh bolak-balik yang listrik rumah, tapi kalau adaptor setelah diubah jadi DC tidak boleh dibolak-balik. Oke. Nah, terus bagaimana dong kita tahu apa namanya yang kutub-kutubnya samanya itu yang mana? Oke. Jadi cara mudahnya sih seperti ini. Kalau ini ada warna merah sama putih ya, itu biasanya yang warna merah itu adalah kutub positif. Itu udah perjanjiannya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau yakin ya kita pakai multitester, nanti dites saja positif atau negatifnya ya. Terus juga di sini ada keterangan nih, kita lihat dulu nih keterangannya nih. Tuh. Ini artinya yang di yang di dalamnya itu positif. Tapi itu untuk yang jack ke dalam oilnya ya, kayak ini nih. Ini apakah sama? Oh, ini ada juga nih lambangnya tuh. Yang positif itu yang di dalam. Yang di bagian luarnya tuh negatif ya. Jadi kalau misalnya mau tahu mana positif negatif ya sebenarnya mudah sih. Kalau di sini kebetulan ya buat saya cari tahu juga nih, buat saya sambunginnya ya, biar saya tes. Jadi yang di dalam sini itu, yang di dalam yang kita pakai bantuan ini, itu adalah yang kubu sisi positif, atau repot lah kalau yang ini repot, kita yang luarnya aja ya, yang luarnya aja. Ini berarti negatif yang ini. Oke, lalu kita akan cek di sini mana yang positif. Nah, ini ternyata tidak nyambung. Yang nyambung harusnya yang negatif. Nah, yang ini nih ya. Yang ini berarti negatif. Oke. Jatuh. Oke, ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu lagi. Jadi yang negatif itu ternyata yang ini di kabel. Oh, di kabel ditandain tuh ada garis-garisnya sama yang nggak ada garis-garisnya. Berarti yang nggak ada garis-garisnya ini adalah sisi negatif. Nah, sisi negatif kita harus hubungkan sama yang putih. Karena yang merah itu udah perjanjian biasanya positif biasanya ya. Tapi kalau terbalik apakah nanti toto meledak gitu ya? Tidak. Ya, tidak meledak. Tapi mungkin tidak berfungsi aja gitu. Tapi ya kalau bisa jangan sampai terbalik. Ya, kita sambungkan begini. Oke. Ya, nanti kita isolasi nih ya. Terus kita ini yang Suzuki kubus ini juga kita sambungkan gini. Ya, nanti jangan lupa diisolasi ya. Nanti saya akan isolasi. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini disambungkan, nanti ini diisolasi. Isolasinya kebetulan saya kayaknya di mana masih saya cari dulu ya. Tapi
Ya, seperti ini sudah seharusnya sudah nyala sih. Jadi kita sambungkan sama yang lama. Ya, jadi yang ini nih kita sambungkan sama yang ini. Ini yang lama. Oh iya, tadi saya juga lupa ngomong kenapa harus digunting lalu disambungkan sama adaptor yang lama. Karena kita beli ini kepala adaptor ini nih, yang selalu itu pasangannya selalu yang kepalanya besar. Ya, yang susah nyari yang kecil seperti ini lagi. Jadi paling enak ya dipotong saja lalu disambungkan kembali. Nah, sekarang saya coba cek, kita tes dulu ya. Ini mudah-mudahan nyala ya. Saya coba tes dulu. Oke, saya akan perlebar. Lebar ya ini. Nah, ini mudah-mudahan nggak konslet. Ini jangan ditiru ya di rumah ya. Kalau bisa diisolasi dulu, jangan seperti saya. Walaupun saya sudah coba kayak gini ya, tapi kalau bisa diisolasi dulu. Ini saya akan coba tes. Sebentar. Oke, ini dia nih. Bentar. Ini awalnya saya matikan dulu. Nggak mati. Oh iya, ini kalau ditahan lama cuma mati lampu doang. Masih dipencet berapa kali. Dah. Lampunya dimatikan. Oke. Saya akan coba tes ya. Ini. Kita akan tes yang ini apakah nyala. Bim, salah Bim. Oh iya, nyala. Kirain tadi nggak nyala ya. Itu juga bisa dilihat asapnya juga hasilnya kurang lebih sama ya. Tebal juga itunya ya. Oke. Sekian dulu video kali ini ya, tentang cara bagaimana apa yang harus dilakukan pertama kali ketika diffuser kita mati total ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu banyak pemakai diffuser oil yang lainnya, atau nggak mesti diffuser oil juga nggak apa-apa, bisa dicoba untuk yang lainnya ya. Yang penting tadi perlu diingat ya, voltasi harus sama. Kalau voltasinya beda itu dipakai bisa ada gangguan gitu ya. Jadi pokoknya voltasi harus sama. Oke, sekian dulu, sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.